lagi ya. Kalau misalkan target bandnya ke MP The King, mungkin boleh sih antara Link sama bandnya aja. Jadi nggak perlu banyak-banyak karena mau gimana pun MP The King masih punya solusi gitu loh. Dan bahkan dulu waktu dia masih di MPL Filipina, dia ini juga salah satu pemain Lancelot yang sangat lihai sekali. Yap, tapi kalau Joy Jungler sekarang syarat dan ketentuannya udah panjang banget gak sih Pak? Iya, tapi kebetulan Combo sudah pernah bawain di wildcard. Tapi ya setidaknya itu akan menjadi salah satu referensi juga kenapa Joy bisa digunakan kembali. Mungkin dengan adanya Electrifying Beats yang sekarang memang udah nggak anti CC ya, udah nggak imun dari crowd control, tapi imun terhadap slow evac aja. Perkara itunya aja dihilang. Perkara itunya aja. Tapi gede banget impact-nya. Wah, gede banget sih impactnya. Anti CC itu sangat-sangat bermanfaat. Ya, dan ini kalau misalnya Bane-nya nggak di-ban sama Fnatic Onyx, apakah semahal itu untuk masuk ke arah first pick? Kayaknya mungkin bisa aja sih untuk diamankan di first pick. Karena mau gimana pun hero power ya, jadi mereka akan sangat-sangat percaya diri untuk mengamankan Bane. Tapi itu pun kalau diberikan. Kalau nggak diberikan, apakah Harit akan dilepaskan begitu saja? Mengingat Harit sekarang juga, kayaknya udah di-ban aja. Cewek kayaknya mau main marksman aja deh, mau main yang lebih aman aja. Cloud mungkin yang akan diamankan setelah melihat nggak adanya Link. Jadi mungkin first pick-nya bisa menuju ke Valentina kalau dari yang aku lihat. Tapi kalaupun nggak mengambil ban di pertama kayak gini juga nggak menjadi problem nggak sih, Prof? Karena kan Onyx bisa dibilang juga track record-nya selama ini kayaknya ban juga masih sangat-sangat tipis sekali kan dari mereka gitu. Iya. Dan kalau ngeliat dari Fnatic Onyx juga kayaknya referensi mereka bisa malah bermain menuju ke arah Assassin. Jadi kayaknya untuk Bane dia bisa menangin match up. Tapi kalau misalkan by farming level kayaknya agak susah tuh. Karena Bane kan bukan tipikal hero yang punya dash ya. Dia punyanya movement speed tambahan. Tapi Roger ini ngedidai Assassin sebenarnya dengan pick Roger. Nah kan Cloud Winatanya keluar. Cloud Winata. Dan kayaknya aku jarang melihat hero support yang ingin dibawakan oleh dua tim ini. Apakah emang karena mereka tipikal yang mainnya agresif dengan tanpa ngebawa hero support, atau memang belum cocok aja dengan komposisinya? Kalau dari Fnatic Onyx ya, kayaknya emang mungkin malah nurunin agresivitas dari Keyboy nggak sih Nevin? Kalau misalkan Keyboy-nya dikasih hero healer, jadi kayaknya better emang mereka bermain dengan gameplay standar. Kecuali mungkin Kairi-nya ngebawain tank jungle, itu mungkin possible sih kalau menurutku. Kalau misalkan Kairi-nya bawain fighter jungle, even itu kayak misalkan Alpha, ya menurutku hero healer kayaknya boleh di-delete aja sih, nggak perlu kayak langsung diamankan untuk Keyboy. Yap, dan sekarang juga untuk Sarsnya udah mendapatkan Valentina yang dimana ini juga positioningnya akan jauh lebih fleksibel lagi. Tidak seperti tadi game yang pertama ya. Ada Terizla dan Vexana juga. Hero yang aku bisa bilang powerful sih Vexana di early game. Karena clearing powernya itu. Tapi dengan head to head ke arah Valentina, kayaknya udah ada dua ultimate sih yang bisa langsung di-secure dengan IMU-nya nanti. Ya, penalty zone dan juga Eternal Guard. Tinggal pilihan hero untuk Kairi sih harusnya bisa sih. Karena MP The King juga kan belum muncul nih untuk pemilihan hero-nya. Julian kah mau langsung di sini? Atau Hayabusa tapi enggak, Grok. Mereka mau ambil hero yang bisa mirroring juga. Dan mungkin mikirnya nanti kalau misalkan ada Tigreal yang bisa dibawakan, mereka bisa tempel pakai Grok gitu loh. Jadi kemungkinan besar Tigrealnya akan dilepaskan. Tapi kayaknya bakal nge-ban hero-hero yang punya sisi cover yang cukup power kayak Minotaur. Aku lebih setuju kalau Minotaurnya di-ban sih. Pokoknya bisa nge-cancel Cloud di sini. Oh iya ya, karena mereka punya Cloud dan ada combo antara Minotaur dan Vexana, bahkan adanya Terizla ini trampolin buatan. Bisa dibikin di dalam Land of Dawn dan Yuzong. Ini berapa banyak trampolin ya kalau itu nanti gak dihilangin gitu loh. Banyak ya, bakal 3. banyak banget. Terizla semi-semi trampolin juga tuh. Sana Eternal Guard-nya iya juga. Oke. Cuma dengan adanya Grok kayak begini loh, Prof. Mereka kan berarti harus menahan juga ya. Mereka harus menahan atau mereka harus memirroring gitu. Lebih bagusnya kalau menurut lo yang mana? Kayaknya mereka bakal nahan pakai barrier deh di menit 9 untuk minion lajunya yang pertama. Karena kita tahu kan kalau misalkan Grok di level 1 ambil barrier, dia emang nggak bisa agresif, tapi dia bisa nutup-nutupin jalan gitu loh. Dan itu yang mungkin akan menjadi poin plus bagi Fnatic Onyx, dan Siusun harus farming agak ke depan dan itu sangat berisiko sekali untuk di-ganking. Mungkin gameplay itu sih yang bakal dibawain. Setelah adanya Yuzong, sisi XP juga sebenarnya masih banyak ya. Bahkan tadi kayak Arlot yang sempat diamankan pun masih terbuka, tapi Nolan, hero assassin yang kembali lagi akan ditutup. Apakah akan ada potensi Hayabusa? Hayabusa ya? Gak tau kenapa, mungkin XP lanernya dulu sih. Ini last picknya mungkin Fnatic Onyx bakal langsung menuju ke assassin, tapi untuk Kairi. Yang penting sekarang hero untuk XP lane-nya terlebih dahulu.
Mereka kalau misalkan ngomongin soal Xborg juga sebenarnya punya resiko tinggi karena mereka belum tahu juga nih apa yang bakal dibawain sama MP The King. Bisa jadi tiba-tiba ternyata MP The King malah bawain Roger Jungler kan. Jadi Xborgnya ya susah-susah juga buat nangkap Roger. Ujung-ujungnya lagi-lagi mereka tetap harus nungguin hero apa yang bakal dibawakan oleh Siusun, terutama untuk junglernya, pemegang Retribution-nya. Dan Arlott ternyata. Arlott lagi untuk bisa mengendalikan dengan sisi yang dia milikin. Dan 2 hero terakhir menjadi tanda tanya yang emang udah akan langsung mereka jawab nih, Bro. 1. Kayaknya Rogernya jungler sih kalau kayak gini. Harus jungler. Biar Kenapa? lebih aman aja. Ya karena kan mereka belum tahu Goldnya kan berarti last pick-nya. match. Goldnya Mau ditaruh match juga. oh Kari. Iya kan? Roger Oh, jungler, Kari late game. Oke. Oh mereka ambil Kari karena takutnya mereka tuh tindakan preventif dulu nih. Kali aja last pick-nya ke arah Fredrin atau Baxia. Oh. Jadi mau nggak mau mereka ngedeny hero-hero tank jungle-nya nanti, ya kan? Dengan adanya Kari dengan power spike yang begitu meledak. Tinggal satu hero lagi nih harusnya hero-hero tanky juga. Either way ke Kaja. Dan mereka lah yang mengutamakan metode pick off, Waduh. Prof. Dimana tadi kita berbincang sok atau ayo. Iya padahal last Pick off-nya. pick-nya ya, last pick-nya Onyx tadi ya, karena mereka punya ide. Tapi mungkin mereka kurang durability. Nah lagi-lagi dengan adanya Terisla udah cukup berarti ya, jadi badan satu di depan. Sisanya Kaja dan juga Kari yang akan mengerjakan tugasnya. Sehingga di sini lagi-lagi Fnatic Onyx dipaksa untuk kalau lu main tank jungle, nah kita udah punya jawabannya nih. Iya. Tindakan preventifnya oke banget berarti. Ya ini gameplay yang bakal berubah, bisa dibilang sampai 180 derajat ya buat temen-temen dari Siusun. Mereka ngebawain satu hal yang berbeda dibandingkan dengan game sebelumnya, tapi di Fnatic Onyx mereka juga harus memberikan kejutan dengan last pick kali ini. Kalau emang mereka mau main damage lagi di awal-awal, mereka yang mengamankan 2 menit pertama, mereka yang mengamankan Ya kan, dan Baxia ternyata kan? Baxia loh. Oke. Mau main badan lagi Ya mereka. pokoknya semenjak dia pick ke arah Arlott yang menandakan bahwa ini akan ada tipikal hero yang bikin combo lagi ya antara Fredrin atau Baxia pokoknya. Tank jungle pasti bakal dipick sama Fnatic Onyx, makanya mereka ngedeny pakai Kari yang secara nggak langsung Kari dan juga Rogernya ini adalah jawaban atas Baxia. Tapi lagi-lagi apakah agresivitas bisa menjadi jawaban? 5 menit awal akan menjadi penentu. Oke, ini dia untuk satu misi MSC yang akan kita kawal bersama dan kita akan temani langkah dari Fnatic Onyx bersama Ranger Remas dan juga Lim Kochel. Thank you so much untuk Devin, Papulon dan Profesor KB dan seluruh sobat Mobile Legends di Indonesia. Aku Ranger Mas dan juga partner saya Dalim Kocol. Kita akan siap, kita akan berdoa bersama-sama untuk Fnatic Onyx setidaknya minimal untuk menyamakan dulu kedudukan, untuk membawa ke keadaan yang lebih baik untuk mereka. So tanpa berlama-lama ini dia Group Stage MSC 2024. Seperti hashtag kita J, satu misi MSC. Ini yang harus selalu dikumandangkan juga oleh teman-teman yang lagi nonton di rumah, mungkin para pendukung dari tim manapun, karena kali ini tersisa satu saja tim perwakilan dari Indonesia. Jadi apapun jersey kalian, bergabung dulu untuk saat ini. Kita dukung dulu satu-satunya perwakilan dari Indonesia yang tersisa. Oke, tapi di balik sana, para pasukan dari Fnatic Onyx mereka coba untuk meng-catch up juga cepat farming yang dimiliki dari Roger. Dan bahkan dari Keyboy, dia kali ini nggak terlalu nakal. Dia lebih memilih untuk aware, ngejagain Sans dan ngejagain jungle Kairi supaya tidak di-invite. Lebih ke screening doang ya. Dia nggak bukain vision dan menggagalkan rotasi dari teman-teman Siusun juga. Tapi untuk pertahanan dari Little Wanderer yang memang harus di team fight juga, harus di kontes juga. Setidaknya kita melihat ada satu hero asuransi yang pasti dari cewek dengan cloud-nya. Oke, tapi yang dimana last hit-nya ternyata sayang sekali Soul yang berhasil mendapatkan satu gold buff dari bottom lane. Tapi udah mencoba untuk ditutup, mencoba untuk di-freeze dari Soul. Ini menjadi sebuah kesempatan juga, dimana dari box The King akan bisa zoning out seorang cewek. Dan kalau misalnya udah mainin di level 4, ini malam menurut aku ngelihat cewek yang punya power benar-benar diejam-ejam untuk saat ini. Ya, tapi jangan lupakan juga, tadi kita sempat ngobrol pas lagi draft juga kan. Ini hal yang sangat membingungkan untuk Kairi. Dia pick assassin salah karena di awal ditabrak susah gitu Tank kan. juga Pick salah. tank jungle juga ada Kari. Jadi ya sebenarnya terbilang ya susah juga, tapi top lane. Tapi top lane akan coba dipaksa di depan sana dengan ada flicker yang coba dipancing oleh Sorry I'm Felix. Tapi nampaknya Ludwig save for this time. Dengan first blood di tangan dari seorang Ludwig, tapi dia pun harus tumbang. Tapi setidaknya at least satu point kill plus flicker tidak akan ada di saat perebutan turtle antara Kairi dan juga MP The King. Yes, sprint tapi dari cewek. Mau nggak mau harus dikeluarkan juga. Dia tadi mati langkah sih bisa dibilang. Nggak ada BMI juga.
Tapi ya seperti yang tadi Oji udah bilang kan, turtle-nya ini bakal enak sebenarnya untuk Fnatic Onyx tanpa adanya source yang lebih penting tadi dari Sorian Felix. Udah mulai di setup juga, dan agresivitas dari Kiboy ini loh yang gue suka banget. Dan ini memang Kiboy membutuhkan ini, tapi dengan timing yang berbeda. Tapi di lepasan dari Foxy the King, mereka berhasil menghilangkan power dari Wild Chess yang dimiliki dari seorang Kiboy. Tapi saat di sana dia udah punya Defend Judgment. Iya, bisa nge-pick off lagi. Siapa yang akan dihukum sama Sans akibat kekalahan mereka di game yang pertama? Iya, mungkin bisa bawa ke arah gold pen ya. Tapi bawa Kiboy juga karena damage-nya agak sedikit kurang Ji sebenarnya. Betul. Kalau ngomongin Belum Valentina cukup. doang. Di awal ya belum cukup, betul, karena Belum nantinya akan cukup seharusnya. Oke, tapi nampaknya Sans memilih untuk menuju ke belakang Box The King yang tidak memiliki flicker, akan coba dipantai para pasukan dari tim Fnatic. Mereka terkena Eternal Cut, mereka langsung menutup dan defense dari Envy The King kali ini. Bakal coba untuk bisa mendapatkan Kyrie, dan para pasukan dari tim Fnatic gak bisa menyelamatkannya kembali. Karena Kiboy sudah mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Karena kalau Kiboy tidak menyelamatkan dirinya, pasif dari Envy The King nyala itu akan lebih berbahaya untuk cewek. Iya, akan ngejar ke target selanjutnya gitu kan. Oke. 1 2 poin kill yang bisa diamankan ya untuk Fnatic Onyx, dan 2 untuk Siusun. Sebenarnya ya memang ada sedikit perbedaan, tapi blessing buat cewek. Solo pick up from Calvin Winata dari bottom lane atau nowhere. Calvin Winata 1 versus 3, dia tetap bisa berhasil mendapatkan 1 poin kill. Sebuah momentum yang sangat mahal. Tapi Final Slash fokus ke arah Envy The King karena Sans sudah menuju ke arah top lane. Fokus dengan damage yang diberikan, Kyrie is coming. Dan ada Sorian Felix tidak memiliki flicker sampai 7 detik. Itu punya adalah chance yang dimiliki Fnatic. Iya. Tapi sekarang sudah mulai tergerak ya. Cukup kaget dari cewek 1 melawan 3. Solo kill bisa diamankan tadi. Gila, tanpa berani tumbang. banget, Bos. Maksudnya tanpa tumbang. Jika kalau tuker oke lah, biasa ditabrak turretnya. Tapi kalau ini enggak. tanpa tumbang, Bos. Makanya wow, 1 buah gerakan yang sangat baik ya. Ini membuat akhirnya momentumnya jadi pindah ke Fnatic Onyx. Walaupun goldnya juga nggak berbeda jauh ya. Sama lah bisa dibilang dari poin goldnya. Oke, aku mencoba untuk melihat di mana cewek kali ini agak sedikit terpressure. Langsung blessing duet mau tidak mau harus dikeluarkan untuk membalaskan kembali damage yang diberikan oleh Su. Tapi ini masih ada Battle Mirror dan pasif yang menyala. Kiboy, one last hit gagal untuk bisa mendapatkan soul karena tidak ada flicker di tangan Kiboy. Tapi mau tidak mau Kiboy harus bisa menyelesaikan tugasnya. Karena kalau tidak, ini akan menjadi pilihan yang sangat berat untuk Sans bisa bertahan hidup. Dan betul sekali, Sans di depan sana tanpa ada yang banyak Kiboy, dia bakal loot versus everybody, mencoba untuk menyelamatkan Kyrie dengan final slash-nya, mencoba untuk 1 versus 3. Dan finally, Kyrie kali ini harus ditumbangkan oleh Envy The King. The best yang bisa dilakukan. Tapi nampaknya Ludwig mencoba untuk melakukan outplay. One last hit, Envy The King is coming. Lihat, dari Ludwig dia nggak mau untuk bisa membawa Envy The King bisa dapetin pasifnya. Dari posisi seperti ini, udah berat banget Fnatic Onyx ketika Kiboy wild charge-nya itu tidak di tangan dia. Oke, tapi Sans datang sendirian. Turtle? Oh, no way. Nggak bisa. Mereka tidak bisa menyelamatkan ya, karena ini kondisi yang berbeda. Dan ini replaynya Lip. Oke, ini mungkin team fight yang terlalu dipaksakan ya, dimana Kyrie yang udah nahan banyak banget damage di bagian depan. Untungnya tadi 1 buah lava golem ya, yang bisa diamankan juga dari 1 buah jungle tadi. Itu bikin darahnya sedikit nge-boosting dari Kyrie. Cuma masalahnya ya tetap nggak bisa karena dikeroyok rame-rame tadi. Benar-benar nggak bisa bergerak, dan karena team fight tadi dan Frost Turtle yang diamankan juga oleh Siusun, goldnya sekarang bergerak ke arah Siusun walaupun memang nggak jauh-jauh banget. Iya, tapi Mereka yang harus aku suka, recover sih. ada satu yang aku suka lihat. Apa? Lihat dari semua, kontrol mapnya masih dipegang sama Fnatic. Itu yang the best thing yang bisa kita lakukan. Dari ketinggalan gold 1000, dari ketinggalan 2 poin, mereka masih megang kontrol map, beda sama game sebelum ini. Iya. Kelihatan sih kalau memang di rivernya aja deh, nggak usah jauh-jauh. Di rivernya aja ini dipegang sama Onyx, atasnya dipegang, bawahnya dipegang. Cuma ya informasi juga dapat nih dari Siusun. Dia berani banget MP The King jungle-nya loh, Ji. Yang show. Iya, yang udah baru jadi Windtalker gitu kan. Iya, dia show juga loh di arah top lane. Makanya ini gerak buat si dahsyat banget emang. Dengan kondisi seperti ini kayaknya kita harus melihat kalau misalnya Lutfi ini juga harus mundurkan belakang, dan bahkan lihat Envy The King di depan sana mencoba untuk melakukan team fight dari Kiboy akan menjadi bulan-bulanan warga. Lihat Kiboy nggak dikasih gerak sama sekali. Mereka mencoba untuk makan Kiboy. Itu iya spesialis dari Siusun, makan depannya, makan siapapun yang muncul, dan bahkan dari Boxy The King sekalipun dia nggak segan-segan untuk keluarin defense judgment-nya. Lihat cewek di ada bottom lane, untuk 1 lawan 3 mereka nggak cukup untuk dapetin cewek, mereka butuh 1 lawan 4. Iya, mereka bawa sebanyak-banyaknya untuk bisa ngambil kill ke arah cewek. Tapi ya memang tujuan utamanya bukan kill sebenarnya, Ji. Objektif dulu. Objektif dulu, abis itu kill is a bonus. Iya. Reset kembali. Gold dipegang memang oleh Siusun, terpaut 1000 gold.
bukan hal yang terlalu buruk sebenarnya, masih bisa dikejar juga Fnatic Onyx. Mereka harus cepet-cepet nih menemukan cahaya untuk bisa ngebalikin keadaan dan pegang temponya. Lihat, dia udah memberikan perintah kepada Lutfi untuk bisa menutupkan seorang Ambit the King. Dan finally shut down di tangan dari seorang Lutfi. Lutfi save the day for this time. Meninggalkan power of retribution, meninggalkan juga power dari tim Fnatic untuk bisa mendapatkan 2 turtle. Setidaknya membuat Calvin Winata di arah bottom lane punya power yang sangat lebih. Lihat, Keyboy standby on position, mencoba untuk menjaga para pasukan dari tim Siusun untuk tidak bisa masuk ke dalam, dan ternyata pasukan dari Siusun mereka sadar akan hal tersebut dan mereka memilih untuk tidak mau maju. Ya, mereka kalah jumlah juga dan mereka coba pressure ke arah mid lane. Inilah yang dilakukan oleh Fnatic Onyx. Dan lihat fokus dari Watchers berhasil mendapatkan bersama dengan David Dust berdesat. Fox the King gak ada power untuk kali ini tim fight mereka dengan Final Slash satu persatu. Dia bisa diberikan dari Fnatic Onyx membuat tim dari Siusun mereka cukup lumpuh karena Fox the King adalah salah satu hero penentu momentum dari Siusun. Ya, mereka mulai pegang temponya. Fnatic Onyx kali ini membalikan keadaan dengan Divine Judgment curian dari Suns. Mereka dapetin 1 buah pick over terbaik dari Siusun, yaitu Kaja. Boxy the King yang hilang ini menjadi momentum awal untuk ngebuka juga, namun masih bisa bertahan juga dari outer turret di bagian mid lane, masih belum bisa dihancurkan. Jujur, tadi momentum selain dari Divine Judgment dan Walchers Keyboy, Lutfi. Karena Lutfi yang nge-cancel following up damage dari Siusun tadi dengan Final Slash ya. Oke, tapi ada kabar baik, Ji. Cewek selesai di 3 itemnya. Oke, itu dia. Powernya udah siap. Dan bahkan dari Calvin Winata atau Cloud Winata, kali ini dia bisa langsung dive in ke arah sekalipun. Tapi yang pasti satu, jangan sampai dia terkena sedikit saja damage yang diberikan oleh Ra. Kalau enggak, dia oleng, dia nggak pakai Purify, dia nggak punya chance untuk bisa masuk ke backline dari Siusun. Ya, olengnya sih sebenarnya ya udahlah, oleng, Ji, masih Blazing Duet. Ngerinya kalau kena Divine Judgment. Ya, itu langsung stop dan selesai. Masalahnya menurut aku, Boxy the King dia yang lebih proaktif sekali ini. Oke. Dia akan lebih proaktif tuh, lihat Console Gaming tadi, lihat tadi mencoba menunjukkan seorang Keyboy, Watchers di cancel begitu saja. Mereka berhasil memakan Keyboy dengan seluruh banyak source skill yang mereka miliki, dan Fnatic Onyx kalau mereka mampu untuk bisa membalikan kembali keadaan dengan adanya Cloud Winata. Tapi sayang sekali Cloud Winata terlalu jauh. Tapi at least mid lane mereka bisa ditahan. Terima kasih untuk Suns yang bisa clear wave dari wave minion tadi di bagian mid lane. Nggak bisa di-push lagi, masih bisa bertahan dari outer. Dan cewek diam-diam dia dapetin top lane. Tadi aku sebut kenapa dia lebih proaktif, karena aku lihat Boxy the King dia tahu dia punya power. Dia lagi menang kondisinya, Lin. Jadi dia akan bermain proaktif. Bukan kondisi dia nungguin Cloud masuk. Nah, mungkin ketika Fnatic Onyx bisa balikin keadaan di Lord pertama ini, dia akan berubah gameplaynya. Oke, gold udah mulai dibalikin sih sebenarnya, Ji. Ya. 1000 condong ke arah Fnatic Onyx. Lebih. Ya, 1000 gold lebih. Dan mereka menggunakan jungle tank. Berarti mereka berani untuk setup ke arah objektif netral. Kayak Lord sekarang yang udah mulai ditarik. Tapi ketika Boxy the King tidak memiliki konsil dan juga flicker, ini membuat Fnatic Onyx harusnya agak lebih tenang. Terlebih ke arah Cloud Winata, dia bisa menjaga positioningnya. Tapi yang satu yang cukup mahal adalah Lutfi. Udah mencoba untuk menuju ke arah seorang Sorian Felix. Bukan cuma dimakan, flicker for defensive. Berhasil mendapatkan 1 bomb kill. Dan Walter from Keyboy berhasil mendapatkan 2. Soul tertinggal di belakang sana, seorang diri tarik menemani. Dapatkan Suns, memberikan pressure yang sangat besar. Tidak bisa menyelamatkan Suns. Dan tapi di Judgment membuat Suns harus tumbang di depan sana. Bahkan melewati tembok yang Keyboy buat. Tidak ada jalan untuk pulang untuk Suns. Tapi Lutfi is coming. Blast it from Calvin Winata. Roll by sudah sangat baik. Dan lihat mereka langsung mencoba untuk membaikkan 3 hilang para pasukan dari Fnatic Onyx membalikan kembali keadaan. Ra tidak akan ada jalan untuk pulang, mencoba untuk dibatasi, tapi nampaknya Soul memberikan jiwa dan raga untuk Ra bisa pulang. Tapi Cloud Winata, what the blazing duet from Cloud Winata. Fnatic Onyx memegang temponya kembali. Lord bisa mereka amankan tim fightnya. Mereka ungguli bahkan point kill. Sekarang mulai setara dengan Lord. Yang pertama bisa membuat momentum kembali terbuka Fnatic Onyx. Mereka bisa mengamankan game ini dengan permainan rapih yang mulai dari sekarang mulai terlihat. Ini dia, seorang God Laner tanpa mahkota bisa membalikan keadaan, dan itu dia, Lin. Divine Judgment akan coba digunakan oleh Suns untuk bisa menghukum Boxy the King. Ya, makan boxinya biar nggak ada yang punya Divine Judgment. Sama-sama nggak takut makan depan. Benar. Karena damage-nya cukup sih. Cewek dengan 3 itemnya harusnya udah enak. Anti regennya life band ada di Kairi. Dengan ya kita tahu lah. Dari Baxia sendiri kan punya efek life band dari skill pasifnya sendiri juga. Ada burst damage dari Suns, dan lihat Lord yang sudah mulai hadir kali ini mengancam posisi dari Siusun. Gaming di depan sana bakal coba dibuka vision oleh seorang Keyboy. Tapi nampaknya mereka tidak mau terlalu terburu-buru karena dari Kairi tidak akan memberikan pressure dari Calvin Winata.
mencari Calvin Winata adalah sebuah misi yang cukup berat diemban oleh seorang Boxy the King. Betul. Sama sih beratnya kayak Onyx, Ji. Masalahnya Onyx juga punya satu misi MSC dan Council play Kiboy. Watch out! Dapat di 3 man stun. Di belakang sana Kemi mencoba untuk melakukan sandwich Kemi. Langsung blazing run from Cloud. Calvin Winata memporak-porandakan backline mereka. Walaupun tidak ada yang tumbang, tapi KRI di sini sana kiri. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Tambahkan 2 poin kill hilang. Sun! One last hit. Wow, what the off-play from Sun. Lihat flickernya mengarah ke kanan. Dan bahkan mencoba untuk mendapat 1 point kill. Calvin Winata versus dari Abby the King dan oh my god. One last hit. Dipegang Abby the King. Dan pasif itu sedang nyala. Ini lihat buying time yang diberikan oleh Sun. Mencoba untuk melaing sebuah momen. Tapi Winter Transient. Not save the day for this time untuk Sun seharusnya. Oke, reset kembali 3 member yang hilang Kiboy. Ini low HP sih, mereka nggak bisa paksakan untuk dapetin kill ke arah MP The King tadi. Reset kembali, tempo yang tadi sempat dipegang Fnatic Onyx kembali dipegang oleh Siusun. Oh no. Kita lihat dari replay ini, mungkin setup yang baik tadi dari Lutfi yang kena tarik duluan. Gue pikir di situ, oke, Onyx yang akan menangin tim fight-nya karena nggak ada defense judgment lagi. Ternyata ketika Lutfi-nya masih bisa tetap ditumbangkan juga dan Kairinya udah terjebak nggak bisa kabur, MP The King ini jadi eksekutor yang benar-benar mematikan banget. Mereka nggak bisa sembarangan jalan. Jangankan Sans lah yang punya high mobility, Kiboy aja yang jalan kaki itu bisa dimakan. Dan sekarang kondisinya saat ini adalah gimana caranya mereka bisa mempertahankan Lord mereka. Dengan adanya Sans yang belum mendapatkan defense judgment dari Boxy the King, Vision akan coba dibuka terlebih dahulu, Lim. Oke. Mungkin dengan Lord yang sebenarnya Lordnya lumayan keras juga sih. Dan ini udah masuk menit 13, sementara ya kita tahu Roger yang nggak kuat-kuat banget, tapi Council The King akan coba cari di mana Kiboy berada. Lihat dengan Council yang gagal dilakukan membuat para pasukan dari tim Fnatic Onyx mereka masih bisa megang momentum ini. Dan satu hal yang mereka harus tahu, mereka juga nggak bisa terlalu target kepada Raka karena Ra udah punya Winter Crown. Iya, sama-sama udah punya inilah ya perlindungannya masing-masing. Ya balik lagi untuk laning jauh yang nggak bisa dikontrol juga. Ini bakal menjadi penentuan juga nih. Siapa yang lebih baik dari laning jauhnya itu bakal jadi pressure tambahan di Lord kali ini. Namun Council kali ini Gaming dari Kairi mencoba untuk masuk ke dalam push satu persatu mencari di mana Ra berada. Ketika Ra muncul, informasi yang didapatkan ini akan coba dideliver karena Calvin Winata. Dan lihat Cloud Winata berhasil menghindari program yang diberikan dengan ada penalty zone. Mereka mencoba untuk bermain dengan santai. Mereka tim fight yang tidak mau terlalu terburu-buru, tapi pada saat sudah dikeluarkan oleh Lutfi, tim fight akan coba dipaksa oleh tim MP The King and the Gang mencoba untuk membuat Fnatic Onyx mundur, tapi nampaknya Fnatic Onyx membuat tim fightnya ini menjadi slow team fight supaya top lane mereka akan tetap masuk. Iya, sama-sama kehilangan flicker. Iya, dibikin slow team fight, Lim. Mereka nggak mau all in karena tarik ulur yang dilakukan tadi sama Fnatic Onyx. Sama-sama kehilangan flicker untuk kedua XP lane-nya. Ini bisa dibilang setara lah. Lutfi dan juga Sorian Felix, dia nggak ada flicker, jadi nggak ada inisiator yang pasti. Mengandalkan Roamer dan Sans ini dari tadi defense judgment-nya ini menggunakan timing yang benar-benar tepat. Bagus banget ya. Sehingga ya memang tadi tarik ulurnya jadi berjalan dengan baik tanpa buang flicker loh. Sansnya nggak buang flicker sama sekali. Ya, itu dia. Slow team fight yang mengakibatkan programnya dari Siusun ini mereka cancel. Yang tadinya dia mau all in loh. Tapi Council Gaming kembali terjadi. Dan Kairi yang ada di garis depan. Kalau Kairi terperangkap dan Kairi termerahkan, mereka tidak memiliki power dari Retribution. Namun dipecat menuju ke Lutfi. Oleh menuju ke Lutfi, semua jawaban untuk para pasukan dari Fnatic Onyx. Dan bahkan di belakang sana para pasukan dari tim Siusun. Mereka tidak bisa lagi mempertahankan damage yang diberikan oleh seorang Abby the King. Bahkan Kairi tumbang di base turret depan sana. One man situation dari cewek. Harus mulai di-respect karena Abby the King, dia tahu ada sosok Calvin Winata dengan win of nature-nya. Tapi kondisi untuk Fnatic Onyx ini tidak baik. Oh no, Fnatic Onyx mereka tertinggal sekitar 4.000 gold dengan Lord yang bisa diamankan juga oleh Siusun. Ini menjadi hal yang cukup buruk untuk teman-teman dari Fnatic Onyx. Bahkan inner turret di bagian mid lane bisa dihancurkan juga. Immortal untuk Boxy the King. Ini pilihan terbaik karena dari tadi ketika Sans yang ngambil defense judgment, Boxy lah yang ditarget, tapi nyaris saja bisa di-trigger dari Immortalnya. Tapi kalian udah lihat sendiri, semakin kuat region lainnya. Mereka membuktikan negara-negara di luar Indonesia dan Filipina, mereka benar-benar berkembang dengan sangat pesat, Lim. Iya.
dengan item yang sudah siap juga, ready banget dari itemnya. Lord yang kali ini mulai dikawal dari arah mid lane, cukup berbahaya namun barrier cukup bagus. Kiboy beli waktu lagi dan let's see seperti apa dobrakan dari Siusun. Dobrakan yang coba dilakukan mereka di 3 lane berbeda, bahkan di arah mid lane mereka telah mendapatkan yang konsekuensi terjadi. Berarti Son berhasil mendapatkan momentum dari belakang dengan tenaga cewek masih coba untuk bertahan dan Kairi di depan sana menjadi bola-bolaan warga. Damage yang instan membuat Fame dan Fnatic Owning mereka harus membalikkan kembali ke daan dan bahkan lihat di dan di following up dan bahkan ini bencana Mestura atau Fnatic Owning ditumbangkan 2-0 tanpa balas.